Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, berkaitan dengan kemuliaan dan keagungan dakwah tauhid ini, pertama yang harus kita pahami dan kita tanamkan di dalam benak kita, bahwa dakwah tauhid ini dia tidak berhajat kepada apapun. Dakwah tauhid tidak berhajat kepada jabatan, tidak berhajat kepada kedudukan, tidak berhajat kepada harta benda, dan bahkan kekuasaan. Dakwah tauhid tidak berhajat kepadanya. Saya berikan suatu contoh singkat yang mudah-mudahan bisa memadai. yakni ketika Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Azza wa Jal untuk mendakwahi Fir'aun. Ketika itu Fir'aun di Mesir berada pada puncak-puncak kekuasaannya dan pembangkangannya terhadap Allah Azza wa Jal. Sampai-sampai Fir'aun mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Saya Tuhan kalian yang maha tinggi. Begitu Allah Azza wa Jalla utus Nabi Allah Musa untuk mendakwahi Fir'aun, terjadilah perhelatan, pergelutan, pertengkaran di antara mereka, sampai terjadi peperangan di antara mereka, antara kubu yang mendakwakan tauhid Nabi Allah Musa dan kubu yang tetap mempertahankan kesyirikan, yakni Fir'aun dan bala tentaranya. Terjadi pertunjukan mulai di lembah, dari Fir'aun mengumpulkan penyihir-penyihirnya, kemudian di situ mereka kalah, dan seterusnya, sampai endingnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan salah satu sebab yang dengannya Allah mematikan Fir'aun dan bala tentara, itu akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam sampai ke tepi pantai itu, dan akhir daripada cerita tersebut, kisah tersebut, matilah Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, di sini kalau kita mau menilik sejarah, maka ketika Fir'aun laknatullah alaih dan bala tentaranya mati, itu Mesir kosong dari bangku kekuasaan. yakni bangku kekuasaannya kosong, bangku pemerintahannya kosong, pemimpinnya, sang diktatornya kosong, sudah wafat. Nah, sangat berkemungkinan dan berpeluang Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam kembali ke kota Mesir, duduki tahtanya Fir'aun, dan mengatakan, "Hei bangsa Mesir, saya sekarang adalah raja kalian. Harus dengarkan saya demikian dan demikian." Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Kenapa? Membuktikan kepada kita bahwa dakwah tauhid ini tidak butuh terhadap kekuasaan. Tetapi dia mengajak manusia bagaimana caranya mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana caranya mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang diinginkan dari dakwah tauhid ini. Dakwah tauhid ini hanya berhajat bagaimana manusia mengenal siapa Rabb mereka dan bagaimana manusia bisa beribadah kepada Rabb mereka. Hanya itu yang diinginkan, dan hanya itulah hajat daripada dakwah tauhid ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan makhluk dari golongan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, ketika manusia itu tahu bagaimana caranya mereka beribadah kepada Allah, itulah puncak daripada dakwah tauhid. Dia tidak berhajat kepada kedudukan, tidak berhajat kepada jabatan, tidak berhajat kepada kekuasaan, dan seterusnya. Nah, sebab itu ada satu poin. Ada sebagian orang menuduh dakwah tauhid ini adalah dakwah makar. Dia membuat sepak terjang, dia membuat makar, bahkan mungkin sampai pada tahap dia akan melakukan pemberontakan. Bahkan dituduh dakwah tauhid ini dakwah khawarij, takfiri, dan seterusnya. Kita katakan tidak demikian. Kenapa? Karena dakwah tauhid tidak butuh terhadap kekuasaan, maka jangan takut dan jangan perlu khawatir. Tidak perlu khawatir bahwa kita ini akan merebut kekuasaan, kita akan mengambil kekuasaan, kita akan merampas ini kekuasaan. Itu tidak akan pernah terjadi, karena hajat kita bukan itu. Hajat kita adalah bagaimana seluruh manusia ini mereka beribadah kepada Allah dengan benar. Hanya itu hajat kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah.